Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Raihan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkara duktilitas dan energi disipasi mata kuliah mekanika bahan. Di sini yang pertama adalah duktilitas. Duktilitas adalah ukuran suatu kemampuan dari struktur untuk mengalami lanjutan yang besar tanpa mengalami penurunan kekuatan yang berarti. Duktilitas menjadi salah satu sifat dari material, yaitu pada struktur bangunan, khususnya pada beton, bertulang, dan juga logam. Saat terjadi gempa, duktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun telah berada ambang keruntuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi duktilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti komposisi, ukuran butir, struktur sel, dan lain-lain, serta oleh faktor eksternal seperti tekanan hidrostatik, suhu, deformasi plastik yang dialaminya, dan lain-lain. Berikut di sini adalah apa namanya gambar, yaitu ilustrasi dari duktilitas itu. Di sini terdapat sendi pelapis, kolom, balok, sendi pelapis untuk yang di bawah, sendi pelapis di atas, dan sedangkan yang ini adalah dinding gesernya. Nah, gambar disebut dengan terbentuknya sendi pelapis pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Agar struktur gedung memiliki duktilitas yang tinggi, maka harus direncanakan sendi plastis yang terjadi berada pada balok-balok dan bukan terjadi pada kolom. Kecuali pada kaki kolom, paling bawah, dan bagian atas kolom penyangga atap. Berikut ada contoh studi kasus dari duktilitas, yaitu perencanaan struktur bangunan gedung tahan gempa di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting, mengingat wilayah Indonesia terletak dalam wilayah gempa cukup tinggi. Contohnya di mana gempa besar terjadi pada tahun 2009 lalu di Provinsi Sumatera Barat, kerusakan gedung yang menjadi runtuh dikarenakan kegagalan dalam perencanaan struktur bangunan yang tidak tepat. Itu adalah contoh perhitungan dari materi duktilitas. Sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 400 mm, tingginya 400 mm, F aksensinya 22,5 megapascal, dan baja tulangan FI sama dengan 300 MPa megapascal. Jika dipasang tulangan 4-10 kolom yang digunakan untuk beban aksial sebesar 20 kN dan momen sama dengan 0,5 kN, maka kolom mampu menahan beban yang diberikan. Jika digunakan sekat tingkat pos tulangan ditemukan 2,85 mm persegi, luas beton ditemukan 160.000 mm persegi. Jawabannya, eksentritas kolom untuk rumusnya yaitu MU per PU, kita masukkan dan didapatkan hasil 40 mm. Untuk kekuatan penampang kolom PN max sama dengan 0,80 kali PU. PU tadi kita masukkan semuanya dan ditemukan 2.534 kN atau lebih dari 20 kN. Jadi penampang kuat menahan beban ya. Dari selanjutnya adalah energi disipasi. Disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses lelah pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat detail di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadi deformasi plastis sebelum keruntuhan. Jika struktur diberi beban siklik atau cyclic loading, maka energi yang diserap dalam satu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan membalikkan. Total energi dari disipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah atau histeresis beban atau P dan lanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penampang, dan riwayat pembebanan.
Faktor-faktor yang mengantisipasi energi adalah kuat tekan, dimensi penampar, dan nilai kebebanan. Pengaruh dari adanya materi atau perhitungan energi disipasi adalah kita bisa mengetahui mengenai kemampuan disipasi dari suatu struktur yang direncanakan tahan gempa. Disipasi energi total diperoleh dengan persamaan berikut. Dengan keterangan N sama dengan jumlah siklus selama pengujian untuk tujuan perbandingan nilai, disipasi energi total dapat dinormalisasi. Untuk tujuan perbandingan nilai disipasi energi total dapat dinormalisasi dengan persamaan berikut. Dengan keterangan sebagai berikut, disipasi energi yang dinormalisasi Hmax sama dengan beban rata maksimum. Luas area atau A dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Untuk contoh studi kasus, ini terdapat eksperimen sambungan model taktik terhadap perilaku joint interior tercetak akibat beban siklik. Bahwa faktor datilitas struktur gedung adalah rasio antara simpangan maks struktur gedung akibat pengaruh beban gempa. Rencana pada saat mencapai kondisi ambang keruntuhan dengan simpangan struktur gedung pada saat terjadi penilaian pertama. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.